Oke, selamat sore buat semuanya. Kali ini kita akan bahas di pertemuan ketiga ini yaitu ada operator. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas yang namanya jenis tipe data dan variabel sampai ke pendeklarasian dan pemanfaatan variabel pada Python. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu operator nih. Seperti apa nih operator di Python gitu. Nah, langsung aja kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini akan saya sendiri yang bawain. Nah, kemudian pembahasan. Nah, kita ada 3 pembahasan untuk hari ini, yaitu ada apa itu operator, kemudian ada jenis-jenis operator pada Python itu seperti apa, kemudian ada implementasi operator gitu. Nah, 3 ini aja cukup untuk pertemuan operator ini. Nah, kita lihat dulu apa sih sebenarnya operator ini, kenapa segitu pentingkah ini kita pelajari kan gitu. Nah, ini operator ini kita akan sering menggunakan yang namanya operator ketika kita memecahkan sebuah masalah menggunakan sebuah operasi atau operan. Nah, gitu. Nah, jadi operator itu sendiri yaitu konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan gitu. Nah, jadi operator digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Nah, tanpa operator atau mungkin tanpa adanya operasi, kita tidak bisa memanipulasi nilai daripada variabel tersebut. Gitu. Nah, itu dia gambaran singkat mengenai operator. Nah, kita lihat dulu nih jenis-jenis operator pada Python itu seperti apa. Gitu. Ini ya ada beberapa jenis-jenis operatornya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, operator aritmatika nih yang pertama, tapi ini gampang ya karena ini sering kita lakukan atau sering kita gunakan pada operasi matematika umum seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan lain-lain. Nah, itu dia untuk yang aritmatika gampang gitu ya. Nah, itu nanti kita operasinya itu yang kita gunakan ya matematika gitu. Nah, kemudian ada operator penugasan atau assignment gitu. Nah, ini operator penugasan ini digunakan untuk menetapkan nilai ke dalam variabel seperti plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan gitu. Nanti saya kasih contoh untuk penggunaan operator penugasan. Nah, kemudian ada operator perbandingan. Ini nanti kita bahas membandingkan dua nilai yang menggunakan operator perbandingan seperti lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau bahkan tidak sama dengan dan sebagainya. Nah, banyak ya untuk operator perbandingan. Mungkin pada waktu di SMA kalian pasti sudah belajar yang namanya operator perbandingan ini. Nah, ada juga yang namanya operator logika. Nah, ini juga sering digunakan untuk memecahkan kasus atau sebuah permasalahan dalam Python. Kita akan sering menggunakan yang namanya operator logika seperti AND, OR, dan NOT juga gitu. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan sebuah kondisi ya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, kemudian ada si operator identitas. Ini digunakan untuk membandingkan dua data objek. Nah, kemudian ada operator keanggotaan. Nah, ini sering juga digunakan untuk menguji apakah nilai atau sequence terdapat dalam sebuah deretan objeknya. Ini mengenai keanggotaannya. Gitu. Nah, kemudian ada yang namanya operator bitwise. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai bilangan biner. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk penggabungan biner dan untuk konversi binary gitu ya. Oke, lebih keren. Binary gitu. Nah, jadi operator bitwise itu seperti itu ya. Nah, itu dia jenis-jenis operator Python. Nah, nanti untuk di video pemaparan materi ini akan saya split atau saya bagi gitu. Nah, jadi nanti video untuk penjelasannya ada sebanyak jenis-jenis operator ini. Jadi satu persatu akan saya bedakan videonya biar akan lebih mudah dan lebih enak dicerna gitu. Oke, nah tenang aja nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, yang pertama itu pasti kita bahas si operator aritmatika ini. Nah, ini banyak kita sering juga sih kita gunakan yaitu penjumlahan, ala gampang. Terus pengurangan, perkalian, pembagian sampai modulus sampai kepada pembagian bulat gitu atau floor gitu ya. Nah, kemudian coba langsung kita praktekin aja buka untuk si Python-nya kita menggunakan yang namanya C Jupyter Lab. Nah, kita coba buka Jupyter Lab-nya, kita coba nih bahas satu persatu nih si operator aritmatika tadi gitu. Nah, coba ini kita bahas atau kita buat satu komentar yaitu penggunaan atau operator gitu.
Nah, yang pertama itu kita bahas contohnya itu ada operasi penjumlahan tadi. Nah, penjumlahan gitu ya atau plus. Gitu. Nah, kalian boleh satu deklarasikan atau dua variabel. Yang pertama misalnya x 7 bernilai 7. Nah, y nilainya itu 8 gitu. Nah, jika diketahui variabelnya tipenya ini integer ya, int. Nah, jika diketahui dua variabel, nah untuk menggunakan ini operasi ya, bukan operasi. Oke, nah ini kalian boleh langsung misalnya hasil. Nah, hasil misalnya sama dengan berarti bukan 7 tambah 8, bukan 7 tambah 8 lagi, bukan. Nah, kita panggil langsung variabelnya karena variabel x sudah bernilai 7 ya. Dan y sudah bernilai 8. Nah, cukup panggil variabelnya saja. Nah, gitu penggunaan, lihat ya penggunaan operatornya, langsung aja gunakan di sini. Coba kita lihat hasilnya apakah sudah benar. Nah, tinggal buat sintaks print untuk cetak outputnya ya. Nah, misalnya itu x, oke. Misalnya plus. Nah, jangan lupa untuk simbol atau karakter atau string bisa dibubuhkan tanda petik. Misalnya x tambah y. Nah, maka hasil atau bisa dibuat misalnya sama dengannya gitu biar keren gitu. Nah, misalnya hasil tinggal panggil variabel hasil. Nah, coba kita jalannya apakah sudah benar atau enggak. Nah, ketika sudah dijalankan, maka dia akan muncul hasilnya seperti ini. 7 tambah 8 sama dengan 15. Benar nggak? Benar. Nah, jadi itu dia untuk penggunaan contoh operasi penjumlahan. Nah, ini salah satu operasi matematika ya, matematika umum. Nah, coba kemudian kita ada misalnya kita tambah lagi di sini operasi atau saya gabungin aja. Nah, ada yang namanya operasi apa? Misalnya pengurangan gitu. Nah, di sini misalnya kalian langsung saja hasil sama dengan ya panggil lagi x kurang y gitu. Nah, langsung print aja. Print, nah apa? Gitu misalnya print x sama seperti di atas tapi di sini ganti aja simbolnya kurang gitu. Kemudian y sama dengan biar keren, langsung panggil aja hasil. Coba jalankan. Nah, 7 kurang 8 sama dengan minus 1 atau minus 1 gitu. Itu dia ya. Jadi tetap akan dijalankan si variabel yang di sini untuk sebagai penugasannya gitu. Oke, keren kan? Gampang? Gampang. Nah, kalau untuk perpangkatan gitu. Nah, coba berarti ada operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian apa lagi? Oke, misalnya operasi pembagian deh. Pembagian, misalnya pembagian untuk gini per ya. Nah, hasil tinggal buat aja x per y, maka print x seperti biasa buat biar tanda stringnya misalnya y, maka buat sama dengan biar keren hasil. Nah, tinggal panggil saya jalankan, maka 7 per 8 sama dengan 0,875. Nah, itu dia penggunaan untuk operasi pembagian. Gampang ya? Gampang. Nah, jadi itu seperti itu dia untuk penggunaannya, langsung saja digunakan di sini. Gitu. Nah, buat sebuah variabel hasil. Nah, kemudian kalau mau dicetak silakan dicetak. Gitu. Nah, kenapa ini bisa langsung dijalankan seperti ini? Karena di sini sudah duluan langsung kita print. Jadi dia setiap hasil sama dengan x plus y, maka dia cetak hasil, dan ketika kita buat seperti ini juga dia nilai hasil ini sudah berubah menjadi seperti ini, dipanggil lagi 7 kurang 8 gitu. Nah, jadi tetap dia menggunakan yang kita deklarasikan variabelnya di sini dan nilainya di sini gitu ya. Nah, gampang ya, itu dia untuk operasi pembagian. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada operasi apa lagi? Nah, misalnya ada operasi untuk modulus atau sisa bagi atau perkalian deh, perkalian dulu.
perkalian misalnya, sering ya kita gunakan, misalnya ada pembagian, ada perkalian. Nah misalnya hasil, bisa langsung gunakan aja operatornya, gampang. X berarti kali Y, maka kita catat, coba misalnya print X kali panggil variabel Y, kemudian string sama dengan, biar keren. Nah jadi ini hasil. Nah bisa coba kita tes, 7 kali 8 sama dengan 56 ya, benar ya. Oke, itu dia contoh operator, yaitu operator aritmatika. Nih lupa saya di sini, Bapak ini lupa aja. Nah operator aritmatika ya, aritmatika. Iya, aritmatika. Oke, seperti itu. Nah, ini dia kita bahas yang namanya operator aritmatika. Jadi yang pertama itu ada operasi penjumlahan, kemudian operasi pengurangan, kemudian operasi pembagian, operasi perkalian. Nah, gampang. Nah, atau misalnya kita buat lagi misalnya operasi selain dari perkalian, pembagian, ada yang namanya operasi eksponen atau pangkat ya. Kalian pernah dengar misalnya eksponen. Nah, itu bisa dikatakan juga sebagai pangkat. Atau dalam Python itu menggunakan seperti ini. Bintang 2 kali gitu. Itu dia ya. Nah, minggu lalu sudah kita pernah juga gunakan ini operator pangkat gitu. Nah, makanya di sini akan saya singgung kembali karena ini materi kita mengenai operator, maka si pangkat ini termasuk pada operator aritmatika gitu. Nah, coba misalnya hasil sama dengan misalnya X kali pangkat. Oke, katakan dia pangkat Y. Nah, maka print hasilnya X, maka seperti ini pangkat. Nah, pangkat Y, nah, sama dengan, jangan lupa stringnya biar keren, maka panggil misalnya hasilnya. Nah, coba kalian jalankan, maka kira-kira 7 pangkat 8 itu adalah 5.764.801 gitu. Itu hasil perpangkatannya gitu ya. Itu untuk hasil eksponen. Nah, kemudian ada operasi yang dikatakan sebagai operasi apa lagi? Nah, misalnya ada modulus atau sisa bagi atau modulus. Nah, kalau kalian pernah dengar, terus ini simbolnya juga seperti ini persen. Nah, ini sisa baginya ya. Jadi, misalnya hasil sama dengan X modulus Y. Nah, berapa sih sisa bagi dari X? X-nya 7 dan Y-nya 8 kan gitu. Nah, kita misalnya print X, stringnya modulus Y, kemudian sama dengan, nah untuk kita langsung panggil aja variabelnya gitu. Nah, kira-kira 7 modulus 8 sisa baginya itu adalah 7. Nah, gitu dia untuk si modulus. Nah, kemudian ada yang terakhir itu ada operator operasi apa lagi? Sisa bagi ya, pembulatan pembagian atau floor division. Oke, seperti ini atau simbolnya seperti ini ya untuk aritmatikanya. Nah, coba kita buat hasil sama dengan X pembulatan Y, maka print. Kita panggil dulu variabel X-nya, kemudian seperti ini floor divisionnya, kemudian ya, variabel Y dan sama dengan biar keren hasil. Nah, langsung aja jalankan. Nah, kira-kira gini dia untuk pembulatannya adalah 0. Nah, kira-kira itu dia ya untuk operator
aritmatika. Nah, gampang ya. Jadi kalau untuk operator matematika ini juga kalau kalian pernah dengar juga itu ada yang namanya prioritas untuk operasinya. Itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalian coba perhatikan ada yang namanya prioritas operasi ya. Nah, kalau kalian pernah lihat seperti ini, misalnya hasil ada X tambah Y kali X per Y kurang X tambah Y. Nah, gitu misalnya. Nah, kan misalnya ini kita print dulu nih. Print, maka X tambah X tambah Y kali X per Y kemudian kurang X tambah dengan Y, maka sama dengan berapa hasilnya kan gitu. Nah, coba kita jalankan. Jadi 7 tambah 8. Oke, ini ada yang salah. X tambah Y kali ya, bukan 8. Nah, kali X per, oke, sudah. Coba kita jalankan. Nah, kira-kira seperti ini ya. 7 tambah 8 kali 7 per 8 kurang 7 tambah 8, 15, sekian. Nah, gitu. Nah, jadi prioritas operasi ini kira-kira di mana sih yang duluan dijumlahkan atau duluan dilakukan oleh si mesin atau operator masing-masing operator matematikanya kan gitu. Nah, jadi ada prioritas aritmatika itu yang pertama itu yang prioritas itu adalah pangkat. Nah, kebetulan di sini nggak ada pangkat. Nah, dia akan langsung memprioritaskan yang namanya si kali gitu ya. Perkalian itu adalah prioritas kedua. Kemudian pembagian. Nah, pembagian pecahan itu yang kedua juga prioritas. Kemudian ada nanti misalnya sisa pembagian atau pembagian bulat itu prioritasnya itu nomor 2 juga. Kemudian ada modulus, ada penjumlahan dan pengurangan yang terakhir. Jadi kalau misalnya ini kan hasilnya 15. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini, misalnya hasil sama dengan X, atau kita buat seperti ini, X tambah Y, nah kemudian kali X per Y kurang X tambah Y ini. Kira-kira hasilnya akan sama nggak? Gitu. Coba langsung copy aja. Coba kita print. Nah, coba ini kan kita sudah kasih kurung di sini, atau mungkin yang ini juga kita kasih kurung Y kurang X-nya. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya akan berbeda karena dia akan berbeda. Jadi yang dikerjakan duluan itu adalah X tambah Y dan Y kurang X-nya. Gitu. Baru diselesaikan yang di luar kurung. Jadi itu kira-kira untuk prioritas operasi. Gitu. Jadi yang mana kira-kira yang didahulukan untuk dieksekusi. Gitu. Ya, gampang ya, gampang. Jadi untuk operasi atau operator aritmatika itu ada banyak ya, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, eksponen, sisa bagi, atau modulus atau floor division, dan juga kita sudah bahas yang namanya prioritas operasi. Nah, gitu kira-kira untuk pembahasan mengenai operator aritmatika. Nah, untuk nanti video selanjutnya kita akan bahas mengenai operator yang kedua, operator perbandingan dan sebagainya dan seterusnya.
gitu. Jadi tetap perhatikan video-video yang saya upload. Nanti jika ada pertanyaan silahkan dibahas di forum Teams-nya, dan nanti akan saya kasih kuis dan juga beberapa soal-soal latihan untuk diselesaikan. Nah, jika ada pertanyaan nanti boleh kita di sesi tanya jawab di Teams. Nah, atau di forum ya. Oke, sampai di sini saja untuk penggunaan operator aritmatika. Nah, silahkan dibuka kembali video berikutnya untuk operator berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikut atau di operator berikutnya.